Perkenalkan, nama saya Salwa Zawiro, NIM C5111900007. Perkenalkan, nama saya Anggita Eka Putri, NIM C5111900010. Nama saya Hana Syafira, NIM C5111900057. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Akhil Rabani, NIM C5111900013. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syefur Rizal, NIM C5111900024. Perkenalkan, nama saya Arif Farudin, NIM C5111900046. Nama saya Muhammad Alfaris Yudhistira Muazawi, NIM C.511.19.0049. Kelompok kami melakukan observasi dan wawancara di kawasan Jalan Pandangaran Putih pada 6 Desember 2020 pada pukul 13.00. Latar belakang kelompok kami memilih melakukan observasi dan wawancara mengenai kondisi kemacetan di kawasan Jalan Pandangaran Putih, yaitu karena kawasan Jalan Pandangaran ini merupakan daerah terpadu dan strategis yang berada di tengah kota Semarang. Kawasan Pandangaran terkenal dengan kawasan pusat oleh-oleh khas Semarangnya, antara lain Mingko Babat, Lumpia, dan Medan Presto. Di Jalan Pandangaran ini terdapat juga sektor pariwisata dan penginapan yang mana menjadi pusat kegiatan ekonomi. Jalan Pandangaran sendiri termasuk jalan protokol yang artinya merupakan jalan besar yang menghubungkan kawasan Pemuda dan kawasan Cipatimah. Baiklah, selamat pagi. Saya Muhammad Raffi dari kelompok 5. Di sini kami bersama narasumber kita. Dari narasumber kita akan melaksanakan beberapa interview. Selamat pagi, Mas. Dengan siapa namanya? Saya. Perkenalkan, saya bisa melakukan sebentar. Menurut Bapak, kira-kira jam kemacetan di Jalan Pandangaran sekarang jam berapa? Biasanya itu sekitar kemacetannya sampai sore. Sampai itu sekitar jam 6 sampai jam 8. Agak jam 8 ke atas biasanya sudah mulai hilang. Tapi kalau turun biasanya tidak terturun. Karena biasanya tuh bisa lewat bisa lewat kaki, bisa lewat. Kalau boleh tahu kemacetan itu biasanya karena apa ya? Ya mungkin kalau pagi orang-orang pada berangkat kerja, berangkat sekolah. Dan kalau sore biasanya ya pulang kerja, pulang sekolah juga, karena biasanya juga jalannya itu kadang-kadang ini sekarang ini jalannya di pinggir diperbaiki, sudah menyebabkan ada macet sedikit lah di sekitaran sini. Dan biasanya kan ada pusat kota ya, itu biasanya sekarang sudah ramai juga. Kalau mendapat Bapak ada dampak yang dirasakan ya dengan tidak Pandangaran? Dampak ini ada ya seperti kerja. Kalau biasanya orang kerja kan harus tepat waktu, kalau tidak
lintas sering terjadi di daerah pusat kota Semarang ini. Sangat mengganggu kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari seperti bekerja, sekolah, dan berbelanja. Kemacetan lalu lintas ini terjadi karena arus jalan tersebut tidak dapat menampung atau menerima kendaraan yang masuk. Kemacetan ini dapat terjadi oleh beberapa pengaruh karena hambatan atau gangguan yang tinggi dalam pembangunan suatu wilayah. Struktur jalan yang baik dapat meningkatkan penghasilan suatu wilayah dan menjadi wilayah cepat tetap berkembang. Penyebab kemacetan yang terjadi di Jalan Pandanaran yaitu kapasitas jalan raya yang tidak seimbang terhadap peningkatan jumlah kendaraan. Lalu lintas tergantung pada kapasitas jalan, banyaknya lalu lintas yang ingin bergerak, tetapi jika kapasitas jalan tidak dapat menampung, maka lalu lintas yang ada akan terhambat. Yang kedua, tingginya penggunaan ruang parkir di bahu jalan, seperti parkir liar. Banyaknya pengguna jalan yang belum sadar akan ketertiban mematuhi rambu-rambu dilarang parkir atau dilarang berhenti, sehingga masalah ini sulit dituntaskan. Ketiga, belum terkoordinasinya hubungan antar persimpangan jalan menjadi pelengkap permasalahan transportasi di kawasan ini. Semakin besarnya pergerakan suatu kegiatan dan semakin bergerak cepatnya pengembangan kota tersebut, pasti akan lebih banyak membutuhkan transportasi. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari kemacetan yang terjadi di Jalan Pandanaran. Kemacetan yang terjadi di Jalan Pandanaran ini dapat membuat kita mengalami banyak kerugian, yaitu salah satunya rugi waktu. Kenapa rugi waktu? Karena kita berjalan dengan sangat kecepatan yang rendah dan kemudian akan membuat pemborosan di bahan bakar. Kemacetan juga mampu meningkatkan rasa stres dari pengguna jalan. Tak hanya macet, juga memberikan dampak buruk bagi alam yang menyebabkan polusi udara dan polusi suara seperti kebisingan dan asap-asap dari kendaraan. Masih banyak dampak yang lain dari kemacetan di Jalan Pandanaran ini yang mampu membuat perjalanan kita sedikit tersendat dari waktu-waktu biasanya. Dari hasil observasi dan wawancara yang kelompok kami lakukan, telah disimpulkan bahwa kemacetan yang ada di Jalan Pandanaran disebabkan kapasitas jalan raya yang tidak seimbang terhadap peningkatan jumlah kendaraan, tingginya penggunaan ruang parkir di bahu jalan, serta kurang terkoordinasinya hubungan antar persimpangan jalan. Dengan demikian, kemacetan yang terjadi di Jalan Pandanaran mengakibatkan kerugian, yaitu rugi waktu, pemborosan bahan bakar, dan juga mengakibatkan rasa stres pada pengguna jalan, serta polusi udara dan suara. Melihat dari kondisi kemacetan yang ada di Jalan Pandanaran, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti penerapan jalur searah dan pembuatan skywalk, mendirikan tempat parkir pusat oleh-oleh di DKK, dinilai belum berjalan optimal karena untuk memaksimalkan tidak semudah membagikan terlampau besar. Diperlukan peran pemerintah serta masyarakat sekitar dalam kesadaran mematuhi lalu lintas seperti tidak memutar kendaraan di area larangan parkir atau berjalan kawasan Pandanaran. Kawasan Jalan Pandanaran adalah salah satu kawasan yang terkenal di Kota Semarang. Kawasan Jalan Pandanaran dikenal sebagai pusat oleh-oleh Kota Semarang. Hal ini terbukti dari sangat terkenalnya kawasan Jalan Pandanaran ini bagi warga Semarang maupun orang dari luar daerah. Kawasan Jalan Pandanaran memiliki letak yang sangat strategis, yaitu di jantung Kota Semarang yang menghubungkan Tugu Muda dan Simpang 5. Kawasan Jalan Pandanaran yang semula tidak didesain sebagai pusat perdagangan, namun seiring berjalannya waktu mampu mengubah kawasan ini menjadi pusat kehidupan niaga Kota Semarang. Semakin banyak bangunan di kawasan ini yang disulap sebagai tempat usaha. Kawasan Jalan Pandanaran merupakan kawasan yang unik karena koridor jalan ini menghubungkan dua titik penting yang merupakan
pusat kota Semarang, yaitu Jalan Pemuda yang merupakan kawasan pendidikan dan perkantoran, serta Simpang 5 yang merupakan pusat perdagangan, jasa, dan hiburan yang ramai di kota Semarang. Keadaan ini jarang ditemukan, sehingga bersamaan dengan perkembangan berbagai sektor bisnis di sisi Jalan Pandanaran yang lain, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu kawasan yang sangat potensial di masa depan. Sekian laporan observasi dari kelompok kami, kelompok 5 mengenai kemacetan yang ada di Jalan Pandanaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.